wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 3 mata pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk memenuhi kebutuhan pokok, tanaman juga digunakan untuk menghasilkan oksigen. Kita berhak untuk memanfaatkan tumbuhan sebagai kebutuhan hidup, dan kita juga mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Di samping ini merupakan kewajiban dan hak terhadap tumbuhan. Kewajiban kita terhadap tumbuhan yaitu memelihara dengan baik, merawatnya dengan tepat, dan membudidayakan dengan benar. Sedangkan hak kita yang kita dapat terhadap tumbuhan yaitu mendapatkan oksigen dari tumbuhan tersebut. Yang kedua, mendapatkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan yang ketiga, dapat menikmati keindahan alam. Selain itu, kewajiban kita pada kehidupan sehari-hari yang biasanya kita lakukan yaitu menyiram tanaman, melakukan penanaman ulang yang disebut reboisasi, dan yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Sedangkan hak yang biasanya kita dapat yaitu bisa menikmati keindahan alam, seperti kalian biasanya pergi rekreasi ke air terjun atau ke kebun raya. Itu termasuk hak yang kalian peroleh terhadap tumbuhan. Dan yang kedua, dapat mendapatkan air yang bersih untuk minum, untuk mandi. Dan yang ketiga yaitu kita dapat memenuhi kebutuhan pokok kita, seperti kita makan nasi, kita makan jagung, singkong. Itu termasuk hak terhadap tumbuhan. Sikap bijak terhadap hewan. Kalian punya tidak hewan peliharaan di rumah? Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup. Kita berhak memelihara hewan peliharaan dan kita juga berkewajiban untuk merawatnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara merawat hewan peliharaan. Gambar di samping merupakan tata cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, memberikan makan, membuatkan kandang, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan peliharaan. Melestarikan hewan langka. Hewan langka itu biasanya hewan yang hampir punah dan akan dilestarikan oleh pihak yang berwenang. Tempat yang biasanya digunakan untuk melestarikan hewan yaitu Suaka Marga Satwa. Itu adalah tempat yang untuk melestarikan hewan-hewan saja. Sedangkan cagar alam itu tempat untuk melestarikan hewan, tumbuhan, tanah, air yang hampir punah. Cara melestarikan hewan-hewan langka. Yang pertama, tidak memburu hewan sembarangan. Yang kedua, mencari alternatif lain dengan menggunakan bahan sintetis. Biasanya ini seperti kulit buaya dijadikan tas. Itu mencari alternatif lain, misalnya dengan kain-kain. Selanjutnya, tentang melaksanakan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Kita berkewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih. Ketika ada orang yang tidak peduli tentang kebersihan lingkungan, maka orang tersebut mengambil hak seseorang untuk menikmati lingkungan yang bersih. Di samping ini merupakan kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kita bahas kewajiban dulu ya. Yang pertama, kita wajib membersihkan lingkungan dari sampah-sampah. Dan yang kedua, kita menggunakan energi yang ramah lingkungan. Seperti ketika kita berpergian yang dekat, diusahakan kita menggunakan sepeda untuk menempuh jarak tersebut. Sedangkan hak kita dalam menjaga lingkungan yaitu memperoleh air yang bersih, menikmati lingkungan yang segar dan indah, dan memperoleh apa yang kita butuhkan. Jika kita tidak menjaga lingkungan, maka terjadi kerusakan. Contoh kerusakan dalam lingkungan yaitu banjir,
longsor, kebakaran hutan yang gundul, seperti itu. Jika kita menjaga lingkungan, maka kita dapat memperoleh manfaatnya, yaitu bebas dari polusi, mendapatkan air yang bersih, terhindar dari penyakit. Untuk tugasnya, kalian tuliskan masing-masing 5 hak dan kewajiban kalian terhadap tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian lakukan. Sekian materi tematik muatan pelajaran PPKN pada hari ini. Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami